Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suwanto Sanjaya. Beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai basic loop. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur kontrol yaitu if dan case. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang perulangan khususnya yaitu nanti adalah basic loop. Nah, sebelum sampai ke basic loop, kita harus memahami dulu apa itu perulangan. Jadi, perulangan itu nantinya digunakan untuk mengulang statement atau perintah-perintah lebih dari satu kali. Ya, seperti itu. Nah, di dalam perulangan itu ada beberapa bentuk atau cara penulisan. Yang pertama itu menggunakan basic loop, yang kedua dengan for loop, dan yang ketiga dengan while loop. Nah, untuk basic loop kita gunakan jika setidaknya akan diproses sekali, ya. Paling tidak dia akan diproses sekali, kita gunakan basic loop. Nah, untuk for loop biasanya digunakan berdasarkan counternya, ya, counter peningkatan nilai, ya. Jadi nanti kita sesuaikan aja, tapi dia kalau counternya itu masih memenuhi, maka dia akan berulang terus. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka dia akan berhenti. Nah, kemudian ada while loop, itu biasanya digunakan untuk mengulang statement berdasarkan kondisi yang ditetapkan. Jadi melihat kondisi dulu. Kalau kondisinya terpenuhi, baru dilakukan proses perulangan. Nah, untuk basic loop itu merupakan statement loop yang dasar dan simple, ya, dibandingkan perintah-perintah perulangan yang lain seperti for loop dan while loop. Kemudian ya ini tadi, ya, basic loop setidaknya itu akan mengeksekusi statement itu sekali. Setidaknya sekali. Baru dilihat kondisinya. Jadi di sini kita bisa lihat perintah loop seperti ini, ya. Jadi struktur penulisannya yaitu pertama diawali dengan loop, diakhiri dengan end loop. Nah, kemudian ada statement. Nah, statement ini akan diproses setidaknya satu kali. Kemudian setelah itu ada kondisi. Dia akan keluar dari perulangan atau dari loop ketika kondisinya terpenuhi, ya. Kondisinya misalnya apa? Dia akan keluar ketika nilai X misalnya lebih besar dari 5. Maka dia akan berhenti. Nah, misalnya seperti itu. Maka nanti kita sesuaikan aja dengan kasus. Kalau memang dia membutuhkan setidaknya sekali saja diproses, maka kita bisa menggunakan basic loop. Nah, ini contohnya secara simpel, ya. Ada perintah yang digunakan untuk mengulang statement ini, ya, statement menampilkan loop execution, kemudian nilai yang ditetapkan nanti ditambah 1, kemudian ada kondisi kapan dia keluar. Jadi di sini nantinya selama dia kecil dari 6, dia akan mengulang terus nilainya, ya. Jadi di sini kita bisa menganalisisnya. Pertama kali dia akan mengeksekusi perintah yang di highlight ini, ebms output.putLine. Kemudian berarti dia akan menampilkan loop execution, counternya berarti pertama kali 1. Ya. Kemudian v counternya itu diperbarui ditambah dengan 1. Yang sebelumnya itu bernilai 1, sekarang v counternya karena ditambah 1 menjadi 2. Nah, kemudian ada proses pengecekan.
dia akan exit atau keluar ketika V counternya besar dari 5. Nah, sekarang V counternya itu bernilai 2, maka kondisi ini tidak terpenuhi. Maka proses perulangan berlanjut karena proses exitnya itu tidak terpenuhi ya. Nah, kemudian di proses berikutnya yang kedua seperti itu lagi. Dia akan mengeksekusi statement yang ini ya. Loop execution, dilihat V counternya itu adalah V counter yang terakhir tadi setelah diupdate. Nah, berarti kan setelah diupdate itu 2. Berarti nanti keluar loop execution 2. Seperti itu, seperti pertama tadi lagi, V counternya diupdate lagi ya, karena dia bekerjanya itu secara sequence ya, berurut. Nah, V counternya sama dengan V counter tambah 1. V counter terakhir itu adalah 2. 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, proses pengecekan lagi. Apakah 3 itu lebih besar dari 5? Ternyata belum. Maka proses exitnya juga tidak akan tidak akan dieksekusi karena tidak terpenuhi. Nah, kemudian dilakukan proses perulangan lagi. Ya, sama seperti itu terus. Ya, seperti itu terus 3 nanti jadi 4, mengulang lagi ya, 4 jadi 5. Nah, ketika proses yang ke-6 ya, di sini yang kelima ya, kelima counternya 5, maka V counternya itu ditambah 1 sehingga V counter yang terakhir itu jadi 6. Nah, dicek. Dia akan keluar ketika V counter besar dari 5. Nah, sekarang kan V counternya 6. 6 itu lebih besar dari 5. Kondisi ini terpenuhi. Maka proses pun keluar atau tidak melakukan proses looping lagi. Kira-kira seperti itu proses dari perulangan. Nah, ini contoh perulangan jika diintegrasikan dengan data ya. Nah, di sini dia mendeklarasikan vlog ID ya dari tabel location yang ada di skema HR. Kemudian ada variabel V counter dengan tipe data number ya, nilainya 1. Nah, di bagian executable-nya select max berarti dia mencari nilai tertinggi dari location ID. Karena location ID-nya itu bernilai number, maka bisa digunakan perintah max ya untuk mencari nilai tertinggi. Perintah ini itu akan menghasilkan satu nilai atau satu row ya. Nah, kemudian hasil dari proses seleksi ini disimpan di variabel vlog ID. Tabel yang digunakan itu location yang ada di skema HR. Nah, kemudian di mana country ID-nya 2. Jadi dipilih yang country ID-nya 2 itu dicari maksimumnya berapa sih location ID-nya. Nah, kalau sudah dapat baru dilakukan proses perulangan. Nah, di sini insert into location. Jadi dia ngecek dulu nih mana yang belum ya. Jadi dia ambil yang tertinggi. Kalau sudah dapat yang tertinggi nanti location-nya itu ditambah 1, kira-kira seperti itulah ya. Nah, di sini insert into location ID, kemudian city ini sesuai dengan kolom yang ada di tabel location ya. Value-nya itu adalah vLocation ID yang sebelumnya ya. Misalnya vLocation ID atau location ID sebelumnya itu yang paling tinggi itu misalnya 50, maka 50 ditambah 1 supaya tidak tidak redundan ya, karena dia primary key nih. vlog ID ini location ID ini primary key. Jadi tidak boleh ada ID yang sama. Kalau di sini kan diambil yang paling tinggi kemudian ditambah 1, otomatis tidak ada yang sama.
Nah, oke, ditambah 1, misalnya tadi 50, berarti value-nya sekarang menjadi 51. Isinya itu Montreal, kemudian country ID-nya itu 2, karena di sini kita gunakan 2, jadi harus sama ya. Nah, ini kira-kira seperti itu, kemudian counternya itu ditambah 1. Jadi untuk yang berikutnya gitu. Nah, dia akan keluar dari proses loop ini ketika V counternya itu 3 ya. Jadi 3 menuju ke 4 ya. Dia akan berhenti. Nah, perlu dipahami di sini karena kita masih menggunakan tipe data skalar, hanya satu nilai yang bisa ditampung, maka kita ya seperti ini aja ya untuk contoh penggunaan datanya. Tidak bisa banyak mengambil data ya, hanya satu aja. Di sini berarti dia akan mencetak Montreal untuk data pertama, untuk data kedua Montreal juga, untuk data ketiga Montreal juga. Jadi semuanya Montreal, cuma bedanya di bagian ID-nya aja. Nah, kemudian contoh lain ya, ini penggabungannya dengan if. Jadi boleh juga exit itu diganti dengan if ya. Jadi declare ya seperti biasa ya, yang tadinya exit sekarang dibalik jika counternya besar dari 10 then exit. Ini cara penulisannya aja. Atau pilih yang tadi juga boleh, exit when, nah, seperti itu. Ya, prosesnya sama, statementnya di sini, kemudian ada proses penambahan counternya, kemudian dicek apakah counternya sudah memenuhi. Kalau iya, maka keluar dari proses perulangan. Jadi boleh seperti ini ya, berarti ada beberapa alternatif cara penulisannya. Nah, di sini harus dipahami juga exit itu harus ditempatkan di dalam loop ya. Kalau tidak ditempatkan di dalam loop ya dia nggak akan keluar gitu kalau tidak ada statement exitnya. Lalu kemudian jika kondisi exitnya itu diletakkan di paling atas statement ya, sebelum statement itu ada kondisi exitnya, maka proses itu akan mengecek dulu ya. Jadi sebetulnya untuk yang basic loop ini dinamis. Kalau kita ingin memprosesnya paling tidak sekali diproses, berarti kita meletakkannya di bagian bawah statement loop ya. Nah, tapi kalau kita meletakkannya di bagian atas, setelah loop itu ada proses pengecekan if, misalnya seperti ini ya, atau kondisi exitnya itu kita letakkan sebelum statement prosesnya, maka dia akan mengecek dulu. Jadi kalau kondisi ini sudah terpenuhi untuk exit, maka dia juga tidak akan mengeksekusi ya, sekalipun tidak akan mengeksekusi kalau kondisi pertamanya aja sudah tidak terpenuhi. Misalnya nih, ini kan sekarang numbernya 1, kita buat if v counter sama dengan 1, kita tuliskan di atas, then exit, maka perintah di bawahnya ini nggak akan dieksekusi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi penempatannya juga harus disesuaikan. Jika exit condition diletakkan di bagian atas ya, sebelum bagian statement tadi, maka dan dia bernilai true, otomatis dia akan keluar dari statement ya, keluar dari loop jika kondisinya terpenuhi. Nah, kemudian basic loop juga bisa bisa berisi atau boleh diberikan statement exit itu lebih dari sekali ya. Misalnya yang tadi, misalnya di sini if counter besar dari berapa, misalnya 1 then exit, atau nanti titik koma bawahnya lagi if counter, atau kalau ada deklarasi yang lain ya, atau variabel yang lain sebagai kondisinya ya silakan aja. Misalnya
eh, kondisi sama dengan true dan exit seperti itu ya. Jadi intinya kondisi exit ini boleh sekali. Nah, bagaimana kalau yang exit when? Ya boleh juga ya. Di bawahnya juga exit when, itu boleh juga ya. Jadi intinya kalau yang loop ini bersifat dinamis. Nah, kemudian kita lihat di bagian ini menggunakan exit when statement ya. Jadi contoh ini contoh yang tadi juga ya, penulisannya menggunakan exit. Jadi exit when v counter besar dari 10, maka dia akan berhenti dari proses looping. Tapi walaupun if then exit tadi yang sebelumnya ini bisa digunakan, tapi cara yang terbaik itu tetap menggunakan exit when ya. Walaupun bisa menggunakan yang tadi, tapi strukturnya sebetulnya loop and loop, kemudian di dalamnya exit when. Itu cara yang benar seperti itu. Menggunakan if, walaupun menggunakan if boleh. Baik, kita langsung ke demonstrasinya. Seperti biasa kita gunakan Visual Studio Code. Kita jadikan ke SQL langsung saja perintahnya. Nah, kemudian pertama kita buat declare. Ya. Kemudian kita tuliskan variabelnya. Variabel yang kita butuhkan, kita buat yang sederhana aja dulu, yang tadi ya, vCounter. Biasanya kalau kita menggunakan bahasa lain ya seperti counter I gitu ya, I, J, K, biasanya seperti itu dituliskan sederhananya seperti itu. Boleh kita buat variabel I ya, VI, tipenya number. Kemudian boleh langsung diinisialisasikan di awal juga atau nanti setelah atau di bagian executable juga boleh. Oke, kita inisialisasikan aja. Boleh mulai dari 0 ataupun dari 1, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke, kita mulai dari 0. Oke, masuk ke bagian executable-nya. Nah, di sini kita lakukan proses perulangannya, diakhiri dengan end loop. Oke. Nah, berikutnya kita tuliskan aja dulu exit when. Nah, kita buat nanti dulu ya, titik-titik, misalnya seperti itu. Nah, pertama kita langsung saja dbms, kita keluarkan hasilnya dbms output dot put underscore line. Oke, berikutnya apa yang mau kita keluarkan? Oke, saya buat perulangan VI gitu ya. VI. Nah, di sini kalau tidak ada proses perulangan tidak ada penambahan counter, otomatis tidak akan berhenti-berhenti ya. Kita lihat misalnya when VI-nya itu dia akan berhenti jika sudah besar sama dengan 5. Jadi kalau sudah 5 dia akan berhenti. Kemudian, nah ini jangan lupa karena dia sifatnya melihat vCounter-nya sebagai kondisi, berarti di sini harus kita update. Kalau nggak kita update ya nilainya VI-nya itu segitu-segitu juga, maka prosesnya nanti tidak akan berhenti-berhenti. Ya hang, bisa jadi komputernya hang ya karena tidak berhenti-berhenti. VI tambah 1 misalnya ya. Berarti kalau di bahasa C++
seperti C ataupun Java, ini seperti I++ lah kira-kira seperti itu, atau I sama dengan I tambah 1. Nah, ini sudah, berarti dia akan mengecek ketika nilai VI-nya itu sudah lebih besar sama dengan 5 ya. Kita dulu ya, kita bahas dulu yang bagian ini. Ya seperti tadi, pertama ada deklarasi di bagian bagian statement awal, dia akan mencetak, berarti setidaknya satu kali itu akan diproses. Berarti proses ini akan muncul paling tidak sekali, karena kita menuliskannya atau menuliskan exit-nya itu di bagian akhir loop. Nah, dia akan menuliskan sekali, kemudian variabel i-nya itu akan ditambah 1. Nah, seperti itu. Kemudian dicek ya. Jadi algoritmanya seperti itu. Kalau belum terpenuhi, dia akan mengulang lagi. Berarti VI-nya itu adalah VI yang sudah diupdate yang terakhir. Baik, kita langsung save saja. Seperti biasa, kita save. Saya buat namanya contoh basic loop ya. Contoh underscore saya buat ya, underscore basic loop 1. Oke, sudah. Nah, kemudian saya buka terminal. Seperti biasa, saya masuk ke direktori dokumen. Oke. Nah, baru gunakan atau login ke SQL Plus-nya. Kita gunakan skema HR saja, walaupun belum secara langsung menggunakan data yang ada di dalamnya. HR, passwordnya. Nah, di sini sudah kita login. Berikutnya kita eksekusi, tapi sebelum eksekusi seperti biasa, kita lakukan konfigurasi dulu untuk outputnya. Oke, kemudian kita panggil file yang sudah kita tuliskan tadi, contoh underscore basic loop 1.sql. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini kita bisa lihat perulangannya sebanyak 5 kali dengan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Karena kita mulainya dari 0. Oke, kita buat karena yang pertama adalah 0, setidaknya dia akan menampilkan 0 ya sebelum proses pengecekan. Nah, 0 ditambah 1, maka untuk VI berikutnya itu bernilai 1. Ya, berarti perulangannya 1. Ngecek lagi, belum terpenuhi. Berarti VI-nya itu update lagi jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. VI 2 ya. Berulang terus sampai 4. Di 4 VI sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. VI terakhir itu 5. Kemudian cek, dia akan exit ketika VI besar sama dengan 5. Nah, sekarang nilai VI itu ya sudah 5 udah terpenuhi. 5 besar sama dengan 5. Maka proses berhenti sampai di situ saja. Ya, itu cara penggunaan exit. Ya. Nah, bagaimana kalau exitnya itu kita letakkan di bagian atas? Ya, coba kita tes lagi. Saya cut aja, saya pindahkan ke bagian atas. Apa yang terjadi? Apakah dia akan mengulang seperti ini atau tidak? Apakah sama 0 sampai 4 juga? Oke. Seperti ini. Nah, sama aja ya, karena kondisinya juga sudah sudah betul ya. Ditambah 1 sama aja. Nah, bagaimana kalau kondisinya itu langsung saya buat false? Karena ini mulai dari 0, setidaknya saya buat di sini -1. Kalau -1 berarti tidak akan diproses ya. Kenapa? Karena
pasti yang pertama VI-nya itu nilai 0. 0 itu tidak lebih besar sama dengan min 1. Maka kondisi ini min 1. Iya betul. Min 1, 0 itu lebih besar sama dengan min 1. Maksudnya seperti itu ya. 0 lebih besar sama dengan min 1, maka proses akan berhenti karena kondisinya terpenuhi. Ya, kita lihat harusnya tidak ada output yang muncul kalau seperti ini. Oke, tidak ada satupun output yang muncul karena kita letakkan pemeriksaan kondisi exit itu di awal. Ya. Dan kondisinya itu juga sudah true, makanya keluar. Tapi kalau kondisinya memungkinkan masih false, maka dia akan dicek juga ya, misalnya seperti tadi. Apakah 0 besar sama dengan 5? Tidak, maka proses ini akan dilewati. Seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, bagaimana cara penulisan dengan if? Jadi ini saya hapus aja, saya ganti dengan if ya, di bagian bawah lagi ya. If VI besar sama dengan 5, then exit. Nah, ini boleh ya. Jadi seperti ini, then exit. Ya, hasilnya sama aja. Nggak ada bedanya dengan yang tadi, kita lihat. Tapi disarankan tadi, walaupun ini bisa, kita gunakan yang exit when. Oke. Nah, hasilnya tunggu. Di sini kita bisa nih the symbol loop when expecting one of the following ya, if ya. Jadi nah ini oke, and if-nya ya belum ya. Karena kita pakai if, boleh kita tuliskan seperti ini biar rapi, and if. Nah, ini jangan sampai lupa karena kita menggunakan if, berarti ada if dan penutupnya ya. Jadi seperti ini. Oke, kita coba lagi. Oke, sama ya hasilnya dari 0 sampai 4. Nah, kita boleh menggunakan seperti ini juga, atau mau dituliskan di atas juga boleh. Tapi kalau di atas berarti dia akan mengecek dulu baru menjalankan statementnya. Kalau di sini kan menjalankan paling tidak sekali, pasti munculkan ini dulu baru perintah proses pemeriksaannya. Nah, kalau mau dianalogikan atau dilihat di bahasa lain seperti C ataupun Java, perintah loop ini ya kurang lebih sama dengan perintah do while. Ya, kira-kira seperti itu. Kan sama, do while itu akan menjalankan perintah paling tidak sekali. Ya. Tapi kalau yang loop and loop ini sifatnya dinamis ya. Bisa jadi seperti do while atau bisa jadi dia mengecek dulu kondisinya baru dia akan berhenti. Nah, baik. Nah, ini yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan data. Kita buat file baru. File baru, Ctrl N, buat ya. Seperti biasa, saya ganti ke SQL. Declare. Kita ambil contohnya yang tadi aja ya, yang di slide kita ambil yaitu log ID. Jadi kita membuat variabel log ID, tipe datanya skema HR-nya itu location, tabel location dot location ID %type. Nah, oke. Dari mana kita tahu nama-nama kolomnya? Ya, karena sebetulnya sering menggunakan ya. Kalau lupa ya tulis aja di sini des ya, kita lihat tabel location.
Oke, di sini bisa kita lihat struktur dari tabel location. Ya, ada location ID, not null, tipe datanya number. Ya, kemudian masuk ke program atau ke bagian executable-nya. Nah, di sini kita coba lakukan proses select. Kalau saya selectnya location ID aja from location, maka ini akan menghasilkan banyak data. Ya, kita belum sampai ke sana. Nah, kita batasi aja dulu where location ID, atau di sini selectnya apa ya? Select location ID where location ID sama dengan 2 misalnya. Nah, tapi di sini yang di select itu bukan location ID ya. Kita ambil country-nya, country ID. Nah, kita nggak tahu nih country ID-nya berapa. Kita lihat datanya aja ya, biar lebih jelas. Select all atau kalau select all boleh, select all from location. Kita lihat data-datanya seperti apa. Baik, ini karena terlalu banyak kolomnya, jadi seperti ini bentuknya. Mana tadi? Nah, bagian ini berarti ada location-nya, location ID-nya 1000. Tunggu, kita lihat bagian country ID. Country ID itu yang sebentar. State province sama country ID. Yang terakhir ya. Country ID-nya itu kita lihat JP Tokyo Prefecture. Berarti country ID-nya itu char 2 ya di sini ya. Char 2 berarti kita nggak bisa menggunakan ini nih. Misalnya kita buat JP aja ya, Japan. Oke, kita lihat Tokyo. Sini ya, JP ya kodenya. JP. Jadi untuk memastikannya kita bisa langsung select aja karena kita jarang juga menggunakan ini, jadi kurang ingat apa ID-nya. Nah, di sini kita lihat country ID sama dengan JP. Coba kita copy, kemudian kita pastikan dulu ini jalan atau enggak. Oke, ada ya. Country ID-nya yang JP itu ada 2 lokasi, yaitu 1200 dan 1300. Kalau kita lihat yang JP itu, kalau di sini Hiroshima dan satu lagi itu apa ya? Kita lihat 1000 berapa tadi? 1300 dan 1200. Nih Shinjuku Shinjuku ya. Shinjuku. Nah, itu berarti ada Hiroshima dan Shinjuku. Nah, kita sudah dapat location ID-nya, dapat 2 lokasi. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu nggak bisa kita olah di sini ya, karena kita belum menggunakan kursor. Jadi untuk sementara kita batasi dulu, misalnya max-nya berapa. Berarti yang terakhir, max location ID. Misalnya di situ 1300 berarti ya max-nya kalau bisa
dihasilkan itu kalau seperti ini itu hasilnya 1300. Kalau ingin membuktikan kita eksekusi aja langsung di sini. Oke, hasilnya 1300 ya dapatnya. Nah, kemudian kita ingin menyimpan yang dihasilkan ini ke dalam variabel log ID. Berarti into vlog ID. Ya, jadi otomatis dia akan disimpan. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita coba masuk ke loop, and loop. Oke. Nah, di sini saya lakukan proses insert into location. Jadi saya nambahin data istilahnya ya. Nambahin data, kolomnya apa aja. Boleh nggak usah kita tuliskan biar lebih ringkas. Oke, di sini ada, atau kita tuliskan aja yang perlu diisi itu location ID dan city di sini ya. Ini wajib diisi. Sisanya itu boleh 0. Tapi kita tulis aja. Berarti pertama location ID. Kemudian yang kita isi berikutnya city. Kemudian country ID ya. ID itu aja yang kita isi. Insert into, kemudian value-nya itu pertama. Nah, di sini harus kita pastikan dulu. Jadi kita dapatkan ini kan. Tadi kita mendapatkan max dari location ID itu 1300. Nah, untuk menambah berarti kita nggak boleh data atau ID yang sama, otomatis misalnya kita tambahkan satu aja. Jadi yang telah disimpan tadi ke dalam vlog ID kita tambahkan satu aja, tambah satu, otomatis nanti jadi 1301 untuk ID berikutnya. Kemudian ini bagusnya kita kurung biar nggak bingung ya. Kemudian koma, city-nya apa di Jepang itu misalnya Tokyo tadi udah sama Shinjuku. Kita buat Fukuoka misalnya ya. Oke. Kemudian ID-nya, country ID-nya char 2 berarti tadi JP ya, masih sama JP. Nah, setelah itu kita sudah memasukkannya, jangan lupa membuat kondisi exit ya. Membuat kondisi exit. Nah, dan ininya apa? Pakai exit aja ya. Untuk kondisinya exit when vlog ID itu besar sama dengan berapa ya? Kita nggak usah banyak-banyak, sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Misalnya seperti ini. Maaf, ini seharusnya bukan vlog ID ya. Kenapa? Karena vlog ID itu nilainya ya maksimal berapa? Misalnya 1000 berapa tuh? 1300 tadi maksimalnya. Jadi di sini kita butuh variabel baru ya. Variabel baru, jadi kita butuh variabel baru ya sebagai counter, bisa VI aja seperti tadi. Number kita mulai dari 0. Oke. Nah, kemudian di bagian ini setelahnya counternya itu sama dengan tambah 1 ya. Nah, baru di sini bukan vlog ID tapi VI. Ya, yang dicek itu
VI-nya. Kalau yang tadi pasti beda lah ya. VLOG ID kan nilainya 1000-an tadi ya, 1300. Jadi nggak sesuai lagi nanti. Baik, berarti kita butuh ini aja untuk sebagai counter untuk proses pengecekannya. Kita save, coba kita buat namanya contoh basic loop 2. Ya, sudah, coba kita eksekusi perintahnya. Tadi oke, contoh basic loop 2. Kita lihat hasilnya di sini. Primary key untuk yang log ID itu tidak bisa ya, unique constraint. Oke, di sini log ID sebelumnya itu ditambah 1. Nah, perlu diperhatikan juga di sini. Nanti untuk yang berikutnya, oke, kita mungkin lebih baik seperti ini. Nah, ini kan baru vlog ID yang ditambah 1. Untuk perulangan berikutnya nanti vlog ID-nya itu yang diambil vlog ID yang lama jadinya ya. Berarti di sini kita buat jangan vlog ID ya. Berarti saya buat log ID aja. Berarti kita butuh ini ya, vlog ID sama dengan vlog ID tambah 1 seperti itu. Vlog ID sama dengan ini, saya pindahkan. Seperti ini saya hilangin aja. Ini untuk menambahkan bagian atas. Jadi nanti untuk yang berikutnya dia pasti akan ditambah 1 gitu ya. Ditambah 1 baru dimasukkan ke sini vlog ID. Kalau kita tuliskan seperti tadi, vlog ID-nya itu masih tetap ngambil vlog ID yang awal. Jadi bukan proses pengupdatean yang baru gitu ya. Oke, sepertinya sudah. Kita save. Mungkin tadi yang pertama itu bisa masuk sekali aja ya, data pertama. Mungkin 1301 tadi sudah masuk. Atau kita cek dulu supaya lebih pasti. Select. Oke, ini aja. Kita lihat. Select all aja ya. Select all. City. Oh, cuma 2. Berarti belum masuk ya. 1200 sama 1300. Oke, coba kita eksekusi dulu. Basic loop 2. Oke, hasilnya sudah berhasil. Kita lihat di location. Berarti tambahannya ada 3 data ya. Ada 3 data. 1301 Fukuoka, 1302 Fukuoka, 1303 Fukuoka juga ya. Karena dia hanya 3 kali perulangan. Nah, kalau dia sudah sama dengan 3 atau lebih besar, maka dia akan berhenti. Nah, ini adalah contoh integrasinya dengan data. Mungkin nanti bisa dilihat contoh-contoh lain dan dieksplorasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.